Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 15 Oktober 2023. Judul renungan, Hidup bagi Kristus. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 18 sampai 26. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Rasul Paulus menulis surat Filipi dari dalam penjara. Biasanya seseorang yang dipenjara, ia akan merasakan kondisi yang terpuruk, sangat sedih dan tertekan. Namun Rasul Paulus tidak demikian. Dari dalam penjara, ia dapat menuliskan suatu surat penggembalaan yang indah, penuh dengan nada optimis, sukacita, dan penuh iman. Penjara tidak memenjarakan jiwanya. Tuhan memakai Rasul Paulus untuk melayani jemaat di sekitar Asia Kecil, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak mujizat disertakan Tuhan dalam pelayanan Rasul Paulus. Namun pelayanannya yang dahsyat itu berbanding terbalik dengan apa yang dialaminya. Ia ditangkap dan dipenjara oleh tua-tua bangsanya sendiri. Penjara pada masa itu mengerikan. Ruangan yang sempit, kotor, pengap, dan tidak manusiawi. Narapidana diperlakukan dengan kejam oleh tentara Romawi. Rasul Paulus menanggung semua itu dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tetap tabah, bahkan menguatkan jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita, setia, dan hidup bagi Kristus. Ia menuliskan sebuah prinsip hidup yang luar biasa dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi Rasul Paulus, hidup dan mati adalah bagi Kristus. Hidup bagi Kristus berarti apapun yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan, semuanya berfokus kepada Kristus demi membawa orang percaya pada Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen,
Apakah kita memiliki prinsip hidup seperti Rasul Paulus? Hidup bagi Kristus dan mati pun bagi Kristus. Di masa ini, mungkin kita tidak mempunyai kesempatan mati-matir bagi Kristus seperti pada masa lalu. Tetapi kita mempunyai kesempatan untuk hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus berarti apapun yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, semua untuk memuliakan Tuhan. Hidupilah firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Beritakanlah Injil kepada yang belum percaya, dan jadilah saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Hidup bagi Kristus akan mendorong kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Hiduplah bagi Kristus seberapapun harganya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.